Pemirsa, tentu Anda tidak asing dengan istilah robot trading yang belakangan ini cukup menyita perhatian banyak masyarakat. Eits, bukan yang ini. Melansir dari Investopedia dan situs ICDX, robot trading merupakan software atau program khusus yang dibuat oleh manusia untuk melakukan trading secara otomatis yang didasari oleh algoritma tertentu. Dalam mengambil keputusan untuk jual beli trading, alat bantu robot trading mampu digunakan untuk yang pertama, memonitor pasar, kemudian melakukan kalkulasi untuk peluang entry, menempatkan transaksi, dan yang terakhir melakukan manajemen risiko berdasarkan algoritma yang telah ditanamkan pada basis programnya. Konsep robot trading juga sebetulnya bukanlah hal baru, karena sejak tahun 80-an, robot trading telah digunakan di banyak pasar keuangan, seperti forex, pasar saham, sampai dengan kontrak berjangka. Namun sayangnya, sistem tersebut dimanfaatkan oleh sejumlah sindikat atau para pelaku nakal untuk menjalankan aksinya. Seperti modus penipuan yang baru-baru ini terjadi dari salah satu Crazy Rich Surabaya, Wahyu Kenzo, sebagai tersangka kasus penipuan robot trading dan terancam dibui 20 tahunan. Pemilik sekaligus founder dari Auto Trade Gold yang telah meraup keuntungan sebesar 9 triliun rupiah dari sekitar 25.000 korban. Wahyu Kenzo adalah pendiri bisnis investasi robot trading ATG yang dikelola PT Pansaki Berdikari Bersama yang ditangkap aparat kepolisian Resor Malang Kota di wilayah kota Surabaya pada 4 Maret 2023. Menurut laporan polisi, robot trading ATG mempunyai 25.000 member dari berbagai benua seperti Amerika, Rusia, Prancis, Cina, hingga Singapura. Sementara kerugian dari para korban diduga mencapai 9 triliun rupiah. Kapolresta Malang Komisaris Besar Budi Hermanto mengatakan penanganan kasus robot trading itu bermula dari adanya laporan pada 21 September 2022. Kendati baru dilaporkan polisi pada September 2022, namun sejatinya transaksi robot trading itu sendiri dimulai sejak 25 November 2021. Salah satu korban selaku pelapor menjelaskan bahwa dengan skema pendekatan diawali dengan Wahyu Kenzo yang memerintahkan anak buahnya untuk datang menemui korban menjelaskan mengenai robot ATG. Korban kemudian mengirimkan uang sebesar Rp45.386.376 untuk membeli robot tersebut. Kemudian, ketika dia melihat akunnya profit, korban mencoba melakukan penarikan awal sebesar $25.000 Amerika Serikat. Namun, penarikan tersebut gagal. Saat menilik lebih jauh, korban menyatakan bahwa dalam konfirmasi yang ia dapatkan, penarikan itu tak bisa dilayani karena jumlahnya terlalu besar. Dan situs robot milik korban menyarankan agar penarikan pertama sebesar $2.000 Amerika Serikat saja. Namun, penarikan itu pun tetap gagal dengan adanya alasan perbaikan server. Kepala Kepolisian Resor Kota Kapolresta Malang Komisaris Besar Budi Hermanto memaparkan lebih lanjut bahwa Wahyu Kenzo memanfaatkan situasi ekonomi masyarakat yang terdampak dari pandemi COVID-19 untuk menggait para korbannya. Terutama dengan menjanjikan keuntungan atau profit 5% sampai dengan 20%. Itu dengan memberikan iming-iming, rangkaian kata-kata bohong dan janji kepada para korban ini, tetapi memang ada yang sebagian korban sudah dipenuhi untuk bisa withdraw. Tetapi banyak korban-korban yang belum bisa withdraw ataupun berapa investasi yang dimasukkan itu belum bisa ditarik sama sekali ataupun bisa kembali sama sekali. Dan dari rangkaian kata-kata bohong tersebut jadi janji akan memberikan profit 5% sampai dengan 20%. Ini memang sangat signifikan ya kalau kita melihat dari bunga bank sendiri.
Tidak main-main, kasus yang menjerat Wahyu Kenzo dianggap sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa karena merugikan banyak orang. Nah, apa sih extraordinary crime itu? Berdasarkan pendekatan hukum internasional, extraordinary crime atau kejahatan luar biasa merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi manusia dan menjadi yurisdiksi pengadilan pidana internasional, serta dapat dijatuhkan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan tersebut. Di Indonesia, yang termasuk extraordinary crimes dalam UU Pengadilan HAM adalah pelanggaran HAM berat yang dibatasi pada dua bentuk. Dua bentuk itu yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Muhammad Hatta berpendapat, walaupun ada perbedaan penafsiran tentang klasifikasi extraordinary crime, umumnya pakar berpendapat bahwa sejauh delik-delik tersebut berdampak luas dan sistematis serta menimbulkan kerugian secara masif, maka delik tersebut dapat digolongkan pada kejahatan luar biasa. Contoh kejahatan luar biasa yang berupa kejahatan terhadap kemanusiaan antara lain pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemerkosaan, penganiayaan hingga korupsi. Karena korupsi merupakan kejahatan sistematis dan melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Sama halnya dengan kasus penipuan robot trading Wahyu Kenzo yang digolongkan oleh pihak kepolisian sebagai kejahatan luar biasa karena telah menyangkut masyarakat luas. Parahnya, tidak berhenti dengan menawarkan investasi robot trading bodong, Wahyu Kenzo juga menipu para korbannya melalui jual beli tanah. Rimzah Jubair, anak salah satu korban robot trading ATG Wahyu Kenzo menceritakan tak hanya tertipu robot trading, orang tuanya juga tertipu jual beli tanah. Namun, bukannya untung, orang tuanya justru buntung lantaran uangnya tak pernah kembali. Rimzah dan keluarga pun tak bisa menghubungi tersangka, sampai akhirnya memutuskan untuk menyampaikan laporan kepada pihak kepolisian. Total kerugian yang dihadapi keluarga Rimzah dalam robot trading ATG mencapai 6 miliar rupiah. Sementara kerugian dalam jual beli dengan tersangka mencapai 26 miliar rupiah. Kami transfer sekitar 1M999 juta, nanti angkanya mengikuti. Dan untuk membeli robotnya sekitar 42 juta sekian. Dan keesokan harinya tanggal 27 November kami juga mentransfer lagi sebesar 4 miliar rupiah. Dan pada saat itu 2021. Mulai kecurigaan kami dimulai pada tanggal 17 Februari 2022. Yang dimana pada saat itu kami mencoba withdraw pertama untuk terkait ATG ini. Nah, pada saat withdraw pertama tidak ada uang masuk ataupun uang yang bisa di-withdraw. Kami konfirmasi kepada tersangka, yang dimana tersangka menyampaikan lebih rendah lagi untuk withdraw. Kami mengikuti arahan, tetap tidak bisa lagi, dan pada saat itu pernah bisa withdraw bukan tarik uang, tapi uangnya pindah ke akun yang bisa ditarik, tapi uangnya tidak bisa ditarik lagi. Nah, disitulah awal mula muncul kecurigaan dari pihak keluarga kami, dan pada saat itu juga beberapa bulan saudara tersangka tidak bisa dihubungi, sulit dihubungi, dan kesimpulan keluarga kami pada tanggal 23 September 2022 kami melaporkan saudara tersangka ke jalur hukum. Kini, setelah meminta keterangan sejumlah saksi, penyidik akan memanggil istri Wahyu Kenzo untuk menggali lebih dalam informasi seputar robot trading ATG. Selain itu, Polresta Malang Kota sedang mengendus pelaku lain dalam jaringan penipuan robot trading ATG. Penyidik menduga tersangka Wahyu Kenzo tidak bermain sendiri dalam kejahatan yang merugikan ribuan orang itu. Kapolresta Malang Kota Kombes Budi Hermanto mengatakan penyidik terus bekerja untuk mengungkap pelaku lainnya yang turut membantu Wahyu Kenzo dalam melakukan tindakan penipuan, termasuk mencari manajemen yang mengelola robot trading ATG.
Penipuan robot trading dengan melenyapkan uang korban hingga miliaran bahkan triliunan rupiah tidak hanya terjadi pada kasus ATG milik Wahyu Kenzo saja. Sebelumnya pada 2022, robot trading Net98 merugikan uang korban hingga 3 triliun rupiah. Pada tahun yang sama pula, robot trading DNA Pro dilaporkan merugikan para korbannya hingga 97 miliar rupiah. Lain itu, ada pula investasi bodong robot trading Fahrenheit yang telah merugikan konsumen hingga 5 triliun rupiah. Pakar keamanan cyber dan forensik digital Alphonse Tanujaya menyatakan berinvestasi melalui trading yang sah atau legal saja sudah merupakan hal yang sangat berisiko. Apalagi apabila orang awam melakukan trading dengan robot trading ilegal. Trading yang legal, trading yang sah, forex trading itu adalah tindakan yang sangat berisiko. Apalagi orang awam melakukan hal ini. Orang yang sangat profesional melakukan trading forex itu sudah tahu. Untungnya itu paling sebulan itu bagi yang jago itu 5%, 10% itu luar biasa. Jadi untung itu mungkin, rugi itu udah pasti gitu. Itu yang perlu Anda sadari. Ini adalah trading yang benar ya, yang legal dan sah. Nah, robot trading ini sama sekali bukan trading. Robot trading ini adalah skema Ponzi. Jadi sudah pasti uang Anda akan hilang suatu saat, hanya tunggu waktu gitu. Jadi hal itu yang perlu disadari oleh masyarakat. Jadi justru Anda yang setengah mati cari uang, lalu percaya kepada skema-skema seperti ini, lalu ya Anda akan jadi korbannya. Jadi kami sangat menghimbau kepada masyarakat, jangan terlalu percaya. If it is too good to be true, then it is not true. Terhadap maraknya kasus penipuan berkedok investasi robot trading, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK juga ikut menanggapi peristiwa ini. M. Natsir Konga, selaku Koordinator Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK menyatakan kepada CNBC Indonesia bahwa terjadi peningkatan praktik investasi bodong di Indonesia. Praktik ini masih terus ditemukan dan kerap terjadi sebagai dampak dari perkembangan teknologi serta tawaran menggiurkan yang diberikan. Di samping itu, dia menyatakan faktor pemahaman masyarakat mengenai investasi yang masih kurang juga menjadi penyebabnya. Namun di sisi lain, partisipasi masyarakat untuk melaporkan meningkat sehingga jumlah laporan kasus investasi bodong pun meningkat. Dia pun membeberkan bahwa dari hasil temuan PPATK sepanjang tahun 2022, total transaksi terkait investasi ilegal mencapai 35 triliun rupiah. Di tengah ramainya isu terkait dengan robot trading, masyarakat memerlukan edukasi tentang penggunaannya dalam bertransaksi di perdagangan berjangka komoditi. Hal ini karena nyatanya masih banyak masyarakat yang keliru dan juga salah kaprah terkait penggunaan dan pemanfaatan robot trading. Berdasarkan saran dari Kepala Biro Pembinaan dan juga Pengembangan Bapepti, perdagangan berjangka komoditi Tirta Karma Senjaya menyatakan ada beberapa hal yang perlu dicermati agar tidak tertipu dari investasi robot trading yang bodong. Di antaranya yang pertama, untuk menghindari robot trading yang memberikan profit yang pasti atau profit tetap dan besar dalam waktu yang singkat. Kedua, memahami seluruh risiko investasi. Hal ini karena sejumlah robot trading terindikasi menggunakan sistem multi-level marketing atau MLM, di mana adanya upline atau atasan dan juga downline atau bawahan. Hal ini tidak lazim dan juga dapat menjadi sinyal adanya unsur penipuan. Dan terakhir, pastikan bahwa legalitas dari robot trading yang digunakan sesuai dengan ketentuan Bapepti. Demikian dari Jakarta, Shania Latas dan juru kamera Syarifuddin, tim liputan CNBC Indonesia.